Baik, perkenalkan nama saya Debrito Cesarianto. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana perubahan gaya hidup masyarakat akibat COVID-19. Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian Luar Negeri yaitu Nielsen, terdapat 6 tahapan di mana tahapan ini merupakan tahapan-tahapan yang akan merubah gaya hidup manusia atau masyarakat yang merupakan dampak dari COVID-19. Nah, pada tahapan yang pertama merupakan tahapan proaktif health mindset buying. Jadi pada tahapan ini, di tahapan ini, virus yang sedang mewabah di Wuhan mulai memberikan dampak pada masyarakat di Indonesia. Mulai memberikan kesadaran bahwa kesehatan atau hidup sehat itu merupakan sesuatu yang penting. Namun pada tahapan ini kesadaran itu masih belum membuat pola hidup masyarakat berubah berubah menjadi kehidupan kehidupan yang lebih sehat. Jadi pada tahapan ini orang-orang mulai sadar bahwa kehidupan yang sehat itu penting, namun belum merupakan sesuatu yang penting. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah virus corona mulai masuk ke Indonesia, ini merupakan tahapan yang kedua, yaitu reactive health management. Jadi ini merupakan tahapan selanjutnya dari tahapan yang sebelumnya, yaitu proaktif. Pada tahapan ini, masyarakat mulai sadar akan kesehatan, maka mereka mulai melakukan prosedur kesehatan, menggunakan masker dan mencuci tangan dan sebagainya, karena menyadari bahwa virus ini sudah mulai benar-benar ada dan sudah mulai menjatuhkan korban di Indonesia. Dan tahapan yang ketiga, pantry preparation. Nah, pada tahapan ini mulai ada dampak dari virus itu, yaitu panic buying. Nah, pada tahapan ini eh, pasar retail mulai meningkat penjualannya karena adanya panic buying, yaitu masyarakat mulai membeli kebutuhan yang ditujukan sebagai stok dari kebutuhannya sehingga tidak tidak kekurangan gitu. Jadi contohnya seperti pembelian sabun yang berlebihan, pembelian masker, pembelian makanan sehat, dan lain-lain. Kemudian pada tahapan keempat yaitu quarantine living preparation. Nah, pada tahapan ini mulai diberlakukan pembatasan aktivitas. Nah, pada tahapan ini kebalikan dari tahapan yang sebelumnya, yaitu retail mulai naik, dan pada tahapan ini retail mulai turun karena adanya pembatasan distribusi dan kegiatan, sehingga toko-toko retail mulai ditutup secara paksa dan konsumen mulai beralih pada pada pasar online, yaitu e-commerce,
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun pada tahapan ini merupakan transisi dari offline melalui online. Kemudian berikutnya adalah restricted living. Restricted living ini merupakan tahapan di mana semua mobilitas ini dibatasi, sehingga adanya kenaikan barang akibat dari distribusi yang dibatasi dan toko-toko offline yang menjual kebutuhan sudah mulai ditutup. Maka dari sini harga mulai meningkat. Harga mulai meningkat akibat kelangkaan produk karena pembatasan aktivitas distribusi tadi. Dan yang tahapan terakhir adalah living the new normal. Pada tahapan ini, semua kegiatan mulai kembali seperti semula, seperti kegiatan distribusi, kegiatan produksi, dan kegiatan penjual. Namun, pada tahapan ini, akibat dari tahapan-tahapan sebelumnya yang mengharuskan masyarakat berdiam diri di rumah dan melakukan aktivitas di rumah, ini menimbulkan kebiasaan baru di masyarakat, yaitu berbelanja melalui online. Nah, pada tahapan ini, pada tahapan sebelumnya itu tidak hanya perubahan kebiasaan masyarakat yang berubah, tetapi juga adanya kemunculan konsumen-konsumen baru yang mulai menggunakan e-commerce. Contohnya seperti biasanya yang menggunakan e-commerce itu kan usia-usia muda yang masih melek teknologi. Nah, pada tahapan kuarantin tadi, usia-usia yang sudah mulai tua itu dipaksa untuk melakukan pembelian kebutuhan secara online. Nah, di sini menimbulkan adanya konsumen baru pada e-commerce. Nah, dampak dari keenam tahapan ini tadi, masyarakat dituntun untuk melakukan pembelian secara pembatasan fisik, yaitu online. Nah, untuk pasar retail yang konvensional, untuk bisa bertahan, yaitu dengan cara memberlakukan sistem offline dan online. Dan untuk pasar-pasar department store seperti Matahari dan lain-lain itu mulai mempersingkat sistem distribusinya, yaitu perusahaan-perusahaan ini mulai membuat sistem bagaimana cara mereka menjual produk yang mereka produksi langsung ke konsumen akhir. Jadi dampak-dampak dari COVID-19 ini yaitu memunculkan pemain-pemain baru dari retail yang mulai bermain di e-commerce dan meningkatkan pemakaian dan jasa distribusi dan penjualan melalui e-commerce.